Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pos Kampling, podcast Ikamala Paling Mening bersama saya Dina Alfianita. Dan di samping saya sudah ada Mas Ilham yang biasa terlihat di PAB ya. Adik-adik pasti tahu. Jadi monggo Mas Ilham perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Refaklis, biasanya dipanggil Ilham. Saya aktif di Kamala sejak 2016. Dari situ saya kenal dengan saudara-saudara mahasiswa berasalkan dari Lamongan. Gitu. Udah gitu. Sekarang Mas Ilham udah lulus kan ya? Sudah. Lagi sibuk apa? Untuk kemarin itu untuk persiapan tes masuk pasca sarjana UNER. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Jadi masuk ke pertanyaan pertama. Mengapa sih perlu adanya pendidikan karakter? Iya. Kenapa harus ada pendidikan karakter? Karena saya kira setiap individu manusia itu harus memiliki prinsip, harus memiliki ciri khas untuk menjadikan dirinya lebih dan lebih menjadi manusia yang lebih baik. Dari karakternya, dari ciri khasnya, sehingga dia dikenal orang, dia mampu mampu melaksanakannya itu dengan sesuai ciri khasnya tadi. Karena orang itu dikenal karena dari ciri khas. Nah, kenapa kok ciri khas? Karena karakter itu adalah ciri khasnya itu tadi. Kalau dulu itu seharusnya orang Jawa kan harus bisa njawani, ya kan. Nah, tetapi saat ini memang masih ada, tapi tidak banyak orang yang njawani ini. Istilahnya saat ini orang Jawa tapi lupa dengan Jawanya kayak gitu. Udah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Idealnya pendidikan karakter itu diajarkan lewat apa? Oke. Kalau pendidikan karakter itu diajarkan dengan keseharian, sebisa mungkin sejak dini. Jadi masa keemasan seseorang itu kan dari 0 sampai 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Nah, dari itu kita harus menanamkan karakter itu sejak itu, sehingga individu manusianya itu sudah terbentuk. Mau nantinya besar jadi apapun dia, ya kan, dari guru, jadi dokter, jadi pengusaha, atau menjadi pejabat pemerintahan, dia tetap menggunakan karakternya itu sesuai dengan aktivitasnya. Maka dari sejak kecil sudah ditanamkan itu. Nah, alangkah baiknya adalah dengan praktek langsung. Ya, diawali dengan menata sandal yang rapi, bangun pagi, dari yang kecil-kecil itu. Karena apa? Kadang hal-hal yang sepele itu sudah dilupakan, sehingga karakter seperti jujur, ya kan, terus tidak menepati janji juga, kan, dari situ, diawali dari situ. Terus apakah pendidikan karakter itu mempengaruhi di tingkat kayak akademis seorang kayak gitu? Ya, saya kira sangat mempengaruhi sekali. Karena apa? Ketika seseorang sedang melaksanakan aktivitasnya, ya, terlebih sebagai menjadi akademisi, ya kan, di situ dia dituntut untuk disiplin, selalu belajar, ya kan, disiplin untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, pasti ada deadline yang mana harus diselesaikan.
kalau tidak memiliki karakter-karakter seperti itu, maka dia akan teledor, ya kan? Yang kebanyakan adalah mengerjakan tugas dengan sistem kebut semalam kan kayak gitu. Nah, maka harus ada disiplin. Ya kan? Disiplin itu menjadi sebuah karakter sehingga mahasiswanya atau akademisinya dia mampu memanajemen waktunya, baik menjadi mahasiswa, baik menjadi seorang anak dalam keluarga, atau menjadi seorang sosial dalam masyarakatnya. Dia mampu mengatur waktu sehingga mampu berjalan beriringan dan menyelesaikan akademisinya, seperti itu. Norek aja sistem SKS. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Mas Ilham memandang pendidikan karakter di Lamongan? Iya, di Lamongan. Kalau secara kebijakan itu sebenarnya ada dan itu sudah lama, ya. Cuma untuk penerapannya itu yang masih kurang maksimal. Yang saya ketahui adalah ada yang namanya kebijakan 1821. Di situ masyarakat khususnya anak berusia sekolah itu diharuskan jam 6 sampai jam 9 malam itu untuk belajar, untuk bermain, ya kan, untuk usia PAUD dan TK itu, dan untuk berdiskusi bagi kalangan dewasa. Nah, kebijakan itu sebenarnya sudah bagus dan sudah menjadi sebuah produk atau program yang nantinya mampu untuk membentuk karakter seseorang. Akan tetapi masih banyak yang belum menerapkan itu. Hanya beberapa desa saja seperti itu. Mas Ilham tahu desa mana yang menerapkan? Yang saya ketahui itu ada di desa Latuan, Kecamatan Karanggeneng. Itu yang saya ketahui sudah menerapkan mungkin sudah 2 tahunan. Dari awal adanya kebijakan itu? Tidak, kalau kebijakan ini kan sudah dari 2016. Akan tetapi kalau di desa Latukan itu mungkin dari 2018-an itu baru dicoba diterapkan, diimplementasikan kepada masyarakatnya. Ya. Menurut Mas Ilham apa sih yang menjadi kendala dari tidak berjalannya program ini kayak gitu? Ada beberapa faktor, baik dari pembuat kebijakan sendiri, yaitu ada beberapa pejabat pemerintahan yang masih belum mampu untuk implementasikan itu. Artinya sumber dayanya mereka yang tidak mencukupi. Kedua, ada masyarakatnya yang belum sadar akan kebaikan program tersebut. Kenapa? Normalnya gini, ketika seseorang itu sudah capek, sudah butuh istirahat karena satu harian sudah melakukan aktivitas, melakukan pekerjaannya, dan ketika malam kadang hiburannya itu dengan gadget atau televisi untuk hanya sekedar menonton sinetron atau berita, kan, tetapi itu dilarang. Nah, padahal kebijakan itu tujuannya itu apa? Untuk menjaga komunikasi di dalam keluarga tersebut, ya kan? Sehingga ketika komunikasi berjalan, saya yakin di situ akan membentuk banyak sekali karakter, ya kan? Karena si anak bisa belajar dari orang tuanya dan si orang tua bisa memahami anaknya sampai mana perkembangan anaknya itu. Oke, jadi tadi sebenarnya pemerintah sudah ada kebijakan untuk sudah ada memperlancar kayak pendidikan karakter di Lamongan. Lalu
Mas Ilham punya masukan nggak sih buat program ini supaya nanti bisa berjalan lancar kayak gimana? Oke. Masukan dari Mas Ilham mungkin. Untuk sebuah kebaikan di masa yang akan datang adalah intinya kita harus berani sebenarnya. Harus berani merubah kebiasaan, ya kan? Untuk menjadi yang lebih baik. Yeah. Kenapa kok berani? Karena biasanya pejabat atau pemerintahan itu kurang memiliki keberanian. Keberanian apa maksudnya? Yaitu untuk suatu program yang baru. Mereka hanya berani yang sudah, tinggal melaksanakan kembali, mengulang seperti itu. Jadi untuk program yang namanya pemberdayaan atau program yang namanya yang baru lah istilahnya, itu sangat minim sekali. Kebanyakan mereka program hanya untuk menghabiskan anggaran saja. itu yang sangat disayangkan. Biasanya cuma menghabiskan anggaran kayak gitu. Ya perlu keberanian lah. Jadi perlu ada program-program baru gitu ya, Iya, untuk meningkatkan. Lalu bagaimana kan kita sebagai generasi muda ya, nanti kan jadinya jadi penerus bangsa kayak gitu. Iya. Terus peran kita bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan gitu loh supaya kita dapat kayak membuat program-program baru atau mendukung program yang sudah ada gitu. Kita sebagai mahasiswa. Ya. Kita bisa pada masuk membawai tentang literasi, ya kan? Kalau kita membuat perpustakaan gitu setiap desa, itu juga suatu yang luar biasa. Tapi kalau semisal itu, yang saya harapkan adalah bukan hanya sampai pada suatu kita membentuk atau menghadirkan perpustakaan di desa itu, tapi bisa sampai pada kita membuat membaca bersama. Jadi misal ada yang mendongeng, ya kan, ada yang bercerita dengan membaca buku itu. Jadi di situ membuat anak-anak, membuat remaja itu termotivasi sehingga mau melakukan kegiatan-kegiatan itu yang notabene adalah karakter baik. Ya kan, dari situ itu bisa diawali dari situ kalau kita, ya kan, atau kita juga memberikan contoh yang baik kepada paling tidak adik kita sendiri, adik kandung atau lingkungan rumah. Kita harus mengawali dari situ. Kalau tidak mengawali dari situ, kita yang kesusahan. Ya. Berarti harus dimulai dari hal terkecil dulu. Betul, gitu. dari yang kecil. Melihat dari kayak program yang tadi udah dibuat oleh pemerintah itu, berarti kan literasi itu penting buat pendidikan karakter. Ya, sangat penting. Karena apa? Dari literasi, dari kita membaca, kita akan memahami poin-poin setiap karakter orang. Nah, dari situ kita bisa belajar. Seharusnya kita itu harus bagaimana, harus menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Makanya bahwasanya kan ketika kita membaca kan, ibarat kata buku itu adalah jendela dunia, kan kayak gitu. Kalau kita kurang membaca, ya kita kurang pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu kita mengerti, oh kita seharusnya seperti ini, kita harus seperti ini, kayak gitu. Terus penyakit anak-anak sekarang kan malas membaca ya Mas. Ada nggak masukan buat
anak-anak sekarang tuh gimana caranya inovasi buat kita itu rajin kayak tertarik untuk membaca gitu. Ya, sebenarnya adanya sosial media ini menjadi suatu langkah lebih mudah untuk kita membaca kan. Ya walaupun ada sisi negatifnya di media sosial itu kan gitu. Karena apa? Ketika kita melakukan atau aktif pada salah satu media sosial itu kan awalnya adalah salah satu cuma dengan tulisan ya kan. Kita membuat status atau kita membuat apa ya, cuitan dari apa salah satu peristiwa yang terjadi, kita membuat tulisan itu atau kita mencurahkan keadaan diri kita itu kan dari menulis ya kan. Dan yang lain membaca itu sebenarnya juga sudah sebagian menjadi literasi, tinggal yang kita baca itu ada sisi positifnya atau negatifnya kan kayak gitu. Kalau masuk pada suatu pengetahuan dan kita menjadi mampu mengembangkan pengetahuan itu kan menjadi salah satu yang positif. Itu kalau kita mampu melakukan sosial media yang baik ya. Karena sekarang sosial media banyak buruknya. Harus pintar-pintar memilih kayak betul, gitu. Betul. Terakhir ada nggak pesan-pesan buat generasi kita dari Mas Ilham? Maksudnya untuk anak-anak Ikamala aja deh. Pesan dari Mas Ilham untuk anak-anak Ikamala. Ya, kita harus memiliki prinsip menjadi seseorang yang memiliki cita-cita tinggi, masa depan yang jelas, ya kan? Karena apa? Dari situ kita mampu untuk memotivasi diri kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak melakukan yang A, B, C, maka kita nggak akan jadi seperti ini. Akhirnya kita harus seperti itu. Baik dari kita kalangan mahasiswa untuk selalu belajar, selalu membaca buku dan menyelesaikan tugas kuliah. Terlebih juga bagi teman-teman remaja yang sedang bekerja, harus disiplin waktu, harus kerja keras ya kan, karena di situ kita akan mencapai sebuah karir yang kita impikan. Jadi semuanya juga harus memiliki karakter yang baik, memiliki prinsip yang baik, sehingga kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Ya saya sendiri juga masih belajar untuk itu. Jadi harus punya prinsip gitu ya. Baik, menutup. Sekian dari saya Dina Vanita. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat para penonton YouTube kami. Sampai jumpa di Postkampling episode selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'll be chasing